Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yakni konsep pemodelan sistem pada perangkat lunak pada pemberdayaan pariwisata Kabupaten Ngawi untuk memenuhi tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak dan dosen pengampu yakni Bapak Bondasi Sepaputra MKOM. Kami dari kelompok 4 Sistem Informasi A 2022. Dan sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Alina Arsidaryadi dengan NIM 2205121403 dan rekan saya. Saya Rahma Fani Aprilia dengan NIM 220512141012. Saya Bella Kaputra Oktaviana dengan NIM 2205121404. Saya Manuel Semetanoya dengan NIM 2205121408. Saya Muhammad Ali Wijaya dengan NIM 220512141034. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dalam bab ini akan menjelaskan pendahuluan di mana terdapat latar belakang. Dalam pengembangan pariwisata, pemodelan sistem dan penggunaan teknologi informasi menjadi kunci. Sistem adalah kumpulan komponen yang saling bekerja untuk mencapai tujuan, dan pemodelan sistem menggunakan notasi visual seperti DFD dan IR diagram. Implementasi diagram konteks dalam proyek pariwisata Ngawi menunjukkan interaksi dengan lingkungan dan pelayanan kepada wisatawan. Laporan ini menjelaskan pentingnya pemodelan sistem dalam pengembangan destinasi pariwisata yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat wisatawan. Tujuannya yang pertama, mengidentifikasi manfaat pemodelan sistem, yang kedua, memastikan informasi yang relevan untuk wisatawan, yang ketiga, peningkatan kualitas informasi, dan yang keempat, menjelaskan implementasi pemodelan sistem dalam aplikasi Ngawi. Manfaat yang pertama, penerapan konsep pemodelan sistem memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur, interaksi, dan fungsi sistem pariwisata Ngawi. Yang kedua, pemodelan sistem meningkatkan efisiensi dan akurasi pencarian tempat wisata, serta penyediaan informasi wisata yang akurat, berkontribusi pada peningkatan pengalaman wisatawan yang mengunjungi Ngawi. Dan yang ketiga, implementasi DFD membantu dalam pembaruan dan pengelolaan informasi destinasi pariwisata Ngawi. Bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, YM. Untuk selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada definisi sistem. Nah, menurut Mudrik dan Ross pada tahun 1993 mengarti tujuan bersama. Nah, Webster juga sempat mendefinisikan sistem sebagai elemen-elemen yang saling terkait dan membentuk satu kesatuan atau organisasi. Nah, untuk Scott sendiri pada tahun 1996 melihat sistem terdiri dari unsur-unsur seperti masukan, input, pengolahan atau processing, dan keluaran atau output. Nah, dari ini semua dirinci sistem sebagai kelompok elemen terintegrasi dengan tujuan yang sama untuk mencapai suatu target, memastikan kelancaran proses mekanisme kontrol dihubungkan secara visual. Elemen-elemen sistem dapat diilustrasikan dalam satu model. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dilihat pada tabel tersebut, yaitu pada tujuan, terus mekanisme kontrol, terus dari input, transformasi, dan menuju kepada output. Nah, pemodelan sistem adalah pendekatan untuk merepresentasikan struktur, interaksi, dan fungsi sistem menggunakan notasi visual. Next. Jadi tiga, yaitu yang pertama ada diagram alur data atau DFD, yang kedua ada diagram konteks, yang ketiga ada diagram entity relationship atau ER. Selanjutnya,
Nah, ini pada diagram alur data didefinisikan sebagai gambaran grafis yang memvisualisasi aliran data dari sumbernya melalui proses transformasi menuju tujuan dalam satu sistem. Itu menurut Jogianto tahun 2010. Itu menjelaskan bahwa DFT digunakan untuk menggambarkan sistem secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik atau tempat penyimpanan data. Nah, dalam konteks pengembangan aplikasi pariwisata Ngawi, DFT digunakan untuk menggambarkan arus data terstruktur. Untuk tingkatan DFT sendiri itu ada diagram konteks, yaitu mempresentasikan model proses untuk mendokumentasikan ruang lingkup suatu sistem. Nah, diagram ini menunjukkan interaksi antara input, output, dan data store pada setiap proses yang ada. Yang ada selanjutnya yaitu diagram level 0 merupakan diagram aliran data yang menunjukkan event konteks, menunjukkan interaksi antara input, output, dan data store pada setiap proses yang ada pada level konteks. Nah, pada nomor 3 ini diagram level 1, yaitu memberikan rincian lebih lanjut dari diagram level 0. Setiap proses pada diagram level 0 dijelaskan lebih lanjut pada level ini. Itu. Jadi untuk selanjutnya, next ada diagram konteks. Untuk diagram konteks sendiri itu diagram tertinggi dalam DFT yang terdiri dari satu proses yang mencerminkan sistem secara keseluruhan. Terdapat boundary yang membatasi sistem dan hanya satu proses yang ditunjukkan dengan nomor 0. Semua entitas eksternal, sementara penyimpanan data tidak ditunjukkan dalam diagram ini. Nah, dalam proyek pariwisata Ngawi ini, diagram konteks ini merupakan tingkatan tertinggi dari aliran data yang hanya membuat satu proses menunjukkan sistem secara keseluruhan. Proses tersebut diberi nomor 0, semua entitas eksternal yang ditunjukkan pada diagram konteks berikut aliran-aliran data utama menuju dan dari sistem. Nah, diagram tersebut tidak memuat penyimpanan data dan tampak sederhana untuk diciptakan. Begitu entitas-entitas eksternal serta aliran-aliran data menuju dan dari sistem diketahui menganalisis dari wawancara dengan user dan sebagai hasil analisis dokumen tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan selanjutnya yaitu diagram ER atau Entity Relationship. Yang pertama ada definisi, yakni model jaringan yang menggambarkan hubungan antara entitas dalam sistem. Selanjutnya ada jenis model IRD. Yang pertama adalah Conceptual Data Model atau CDM. Yang kedua ada Physical Data Model atau PDM. Dan ada tingkatan DFT-nya. Yang pertama adalah entity atau entitas, yaitu objek dapat dibedakan seperti tempat wisata dan wisatawan. Yang kedua ada atribut, ciri atau karakteristik seperti NIM pada mahasiswa atau tanggal lahir pada wisatawan. Yang ketiga ada key, yakni elemen data untuk mengidentifikasi nilai-nilai dalam suatu entitas. Yang keempat ada relationship, yakni mewakili hubungan antara entitas, misalnya hubungan satu-satu atau satu banyak antara tempat wisata dan wisatawan. Selanjutnya, ada komponen sistem. Komponen sistem melibatkan elemen-elemen seperti manusia, proses, data, dan perangkat lunak. Lalu dalam konteks pariwisata Ngawi, mencakup tempat wisata, data pengguna, dan fungsionalitas aplikasi. Elemen utama pemodelan ada sistem, yakni komponen sistem menyaji data pengguna. Lalu hubungan antara komponen, yakni mencerminkan keterkaitan dan interaksi, misalnya hubungan antara wisatawan dan tempat wisata. Dan yang terakhir, yakni fungsi dan proses, menggambarkan langkah-langkah atau aktivitas dalam sistem, seperti proses pemesanan tiket atau pencarian tempat wisata. Siklus hidup sistem iteratif, yakni proses pemodelan sistem seringkali bersifat iteratif, yang berarti melibatkan serangkaian iterasi atau siklus pendek. Setiap iterasi mencakup evaluasi, perubahan, dan penyesuaian berdasarkan
berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari pemangku kepentingan. Lalu pada umpan berharga, yang memandu proses modelan sistem dapat terus diperbaiki dan disesuaikan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Untuk selanjutnya yaitu Selanjutnya bab bisa 3, dilanjutkan oleh implementasi rekan saya. pemodelan sistem pada proyek pariwisata Ngawi. Yang pertama, ada definisi dari diagram alur data atau DFD. Menurut Kenneth Kozar, DFD atau diagram aliran data memiliki tujuan sebagai jembatan antara pengguna dan pengembang sistem. Meskipun dianggap ketinggalan zaman oleh beberapa software engineer, DFD tetap menjadi notasi analisis kebutuhan yang sering digunakan. DFD tidak termasuk dalam UML, tetapi dapat melengkapi diagram UML dan memberikan wawasan tambahan pada aliran dan kebutuhan dalam sistem. Selanjutnya yaitu diagram alur data level 0. Diagram alur data level 0 adalah diagram yang menggambarkan sistem sebagai proses tunggal dan hubungannya dengan entitas eksternal. Diagram ini memberikan gambaran dasar dari keseluruhan sistem atau proses yang dianalisis atau dimodelkan. Diagram level 0 biasanya digunakan sebagai langkah awal untuk membuat ikhtisar sistem sederhana dan tidak perlu mendetail. Diagram alur data level 1. Diagram alur data level 1 adalah diagram yang menggambarkan proses yang ada dalam sistem dengan lebih detail dan mendalam. Diagram ini menunjukkan bagaimana data mengalir dari dan ke entitas eksternal, serta antara proses-proses yang ada. Diagram ini juga menunjukkan data store yang digunakan untuk menyimpan data yang diproses atau dibutuhkan oleh sistem. Diagram ini bukan sistem informasi yang kompleks. Selanjutnya yaitu bentuk implementasi DFD ke aplikasi Ngawi. Berikut adalah gambar dari alur data tersebut. Dan ini adalah penjelasan. Yang pertama, sistem menerima data destinasi dari sistem informasi pariwisata melalui antarmuka web. Yang kedua, validasi data destinasi dilakukan untuk memeriksa format, konsistensi, dan keakuratan data. Selanjutnya yaitu basis data diperbarui dengan data destinasi yang valid, termasuk penghapusan data tidak valid atau tidak relevan. Yang selanjutnya, informasi destinasi dikirim ke proses 3.0 melalui antarmuka web berisi deskripsi, foto, fasilitas, kontak, atau rute tempat wisata di Ngawi. Proses 2.0, pencarian tempat wisata. Yang pertama, sistem menerima kriteria pencarian dari wisatawan melalui antarmuka web, seperti nama tempat, lokasi, harga, rating, atau kategori. Yang kedua, pencocokan kriteria dengan data destinasi dilakukan menggunakan algoritma pencarian. Yang ketiga, daftar tempat wisata sesuai dengan kriteria pencarian dihasilkan lokasi, harga, dan rating. Yang keempat, hasil pencarian dikirim ke proses 3.0 melalui Yang pertama, sistem menerima informasi destinasi dari proses 1.0 dan hasil pencarian tempat wisata dari proses 2.0 melalui antarmuka web. Yang kedua, informasi wisata disusun untuk ditampilkan kepada wisatawan, mencakup detail tentang tempat wisata seperti deskripsi, foto, fasilitas, kontak, rute, dan cara pemesanan tiket. Yang ketiga, informasi wisata dikirim ke wisatawan dan penyedia tiket melalui antarmuka web, membantu wisatawan dalam membuat keputusan untuk memesan tiket pariwisata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini setelah diagram DFD yaitu terdapat diagram konteks. Menurut Muslihuddin tahun 2016, diagram konteks adalah representasi tingkatan tertinggi dalam DFD yang menggunakan lingkaran besar yang mencakup seluruh proses dalam sistem. Diberi nomor 0 dan tidak memuat penyimpanan data.
Lalu pada diagram konteks menunjukkan entitas eksternal dan aliran data utama dari sistem. Kemudian menunjukkan sederhana dan digunakan untuk menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Namun tidak menunjukkan detail penyimpanan data dan berfokus pada aliran data utama. Berikut adalah bentuk dari diagram konteks yang merupakan user, sistem, dan admin. Next. Elemen utama dalam diagram konteks sistem informasi pariwisata Ngawi yaitu user, sistem, dan admin. User atau pengguna, pengunjung pariwisata Ngawi, lalu sistem menyediakan interaksi dengan user untuk memberikan layanan informasi, pencarian, reservasi, dan pembaruan data. Yang selanjutnya adalah admin. Admin adalah individu atau tim yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan SIP Ngawi. Admin berwenang dalam memperbarui dan mengelola data, mengatur pengguna, dan menangani masalah operasional. Lalu selain itu, admin juga memonitoring kinerja sistem, memastikan ketersediaan layanan, dan menangani masalah teknis. Admin juga melakukan interaksi dengan sistem melalui antarmuka administrasi untuk manajemen data dan pelacakan aktivitas pengguna. Next. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, hasil dari pembahasan webinar ini. Kali ini dalam pengembangan aplikasi pariwisata Ngawi, konsep pemodelan sistem memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang struktur, interaksi, dan fungsi sistem. Dengan menggunakan DFD, proyek ini merinci berbagai tingkatan sistem, termasuk level 0 atau diagram konteks, yang memberikan gambaran menyeluruh tentang interaksi sistem dengan lingkungan eksternal dan output ke sistem informasi pariwisata. Implementasi DFD membantu dalam pembaruan dan pengelolaan informasi destinasi pariwisata Ngawi. Proses-proses seperti manajemen informasi destinasi, pencarian tempat wisata, dan penyediaan informasi wisata dijelaskan dengan rinci dalam DFD. Dengan demikian, DFD menjadi alat yang efektif untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengelola sistem informasi pariwisata. Dengan demikian, pemodelan sistem berperan penting dalam pengembangan destinasi pariwisata yang lebih berkualitas dan memuaskan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.